Dia begitu asik memancing hingga tak menyadari cuaca yang mulai buruk. Kilat menyambar dan angin bergembung, gerimis pun mulai turun. Hingga pada akhirnya Danggadnai mulai sadar setelah hujan mulai lebat. Wah, hujannya lebat sekali. Aku harus pulang. Namun, ketika Danggadnai bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang bersinar di atas itu. Wah, apa itu? Bersinar sekali. Danggadnai pun melajukan kapalnya menuju ke arah sinar itu. Dan ternyata ia melihat ular yang sangat besar. Wah, ada telur. Telur apa ini? Besar sekali. Danggadnai pun mengambilnya dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan, orang-orang yang melihat Danggadnai membawa telur itu pun berteriak. Danggadnai, oh Danggadnai, telur apa yang didapatkan itu? Ini telur badak, jawab Danggadnai dengan singkat. Badak tidak ketahui Danggadnai, badak itu beranak, satu anaknya. Hei Danggadnai, lebih baik jangan kau bawa telur ini. Tapi saya suka telur ini. Lihatlah, ukurannya besar, bentuknya juga lonjong, pula licin, dan bersih berkilau-kilau. Kalian tidak bisa melarang aku buat telur ini. Jika telurnya aku tinggalkan di sini, maka kalian yang akan mengambil telur ini. Hahaha, ujar Danggadnai. Sesampainya di rumah, Danggadnai berkata kepada emaknya, "Mak, lihatlah, apa yang kudapatkan ini." Telur apa itu, Nak? Di mana engkau menemukannya? Di sungai, Mak. Ini telur badak berandai-andai. Aku akan memakannya. Hati-hati, Nak. Itu bukan milikmu. Kamu harus kembalikannya. Emaknya melihat telur itu dan sangat marah. Tiba-tiba emaknya berkata kepada Danggadnai, "Astagfirullah, ini telur naga, Nak. Jangan sekali-sekalinya kamu bermain dengan naga ini. Cepat kembalikan telur ini ke sungai, Nak, karena itu bukan milikmu." Mana mungkin naga datang ke sungai itu, Mak? Dan aku tidak mau kembalikan telur ini. Aku akan memakannya, bantah Danggadnai. Di malam harinya, ia tertidur selama meluk telur itu. Ngantuk sekali. Ia berencana akan memakan telur itu, meskipun maknya melarangnya. Di pagi harinya, emaknya sudah bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Sebelum berangkat, emaknya kembali berpesan agar Danggadnai tak memakan telur itu. Nah, emak hendak pergi ke sawah. Sarapan sudah emak siapkan. Ingat ya, Nak, jangan kamu makan telur itu. Dan sebaiknya kembalikan telur itu ke sungai, Nak, karena itu bukan milikmu. Namun, Danggadnai hanya diam, tak mengatakan apa-apa. Dan ketika emaknya pergi, Danggadnai bergegas mengambil telur yang disimpannya dan menuju ke dapur untuk merebusnya. Setelah telur itu masak, Danggadnai siap memakannya. Ia makan dengan lahapnya. Wah, nikmatnya telur ini, enak sekali. Besok aku akan mensantuni lagi ke semuanya. Rumah Danggadnai. Setelah beberapa saat makan telur, tiba-tiba Danggadnai sangat ngantuk. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas balai-balai. Dalam sekejap, ia sudah tertidur pulas. Ia bermimpi didatangi seekor naga yang sedang mencari telurnya yang hilang di sungai. Hai anak muda, kamu telah mengambil telur di sungai dan memakannya.
Siapapun yang mengambil telur di sungai dan memakannya, maka ia akan menjelma naga sebagai pengganti anakku. Setelah mendengar suara itu, Danggarnai terbangun ketakutan. Dan tubuhnya bermanikan keringat. Menjelang sore, emaknya sudah pulang dari ladang. Ia melihat anaknya yang sedang gelisah. Danggarnai hilir mudik ke sana kemari mencari air. Tampaknya ia sangat kehausan. Wah, tolong ambilkan aku air. Aku haus sekali. Wah, ratap Danggarnai kepada anaknya. Apa yang terjadi denganmu, anakku? Sudah lama, cepat ambilkan aku air. Aku haus sekali. Akhirnya, emaknya sudah tahu kalau Danggarnai telah memakan burung naga itu. Segera diberinya setangkai air, habis pula ditelan Danggarnai. Lalu diberikan setangkai air, habis pula ditelan Danggarnai. Setelah air habis, Danggarnai masih merasa haus. Emaknya yang minuman selalu membawa Danggarnai ke pinggir danau. Sampainya di danau, Danggarnai berkata kepada emaknya, "Ma, aku akan hilir di sungai ini. Aku akan menjelma menjadi naga." Danggarnai katanya. Itulah kata-kata terakhir Danggarnai kepada emaknya. Anaknya? Iya. Buat mental ya? Danggarnai anakku, bukankah kau telah melarangmu, nak? Kau melanggar aturanku, dan inilah akibatnya. Ratap emaknya menyesali perbuatan anaknya. Pagi, siang hingga malam, emaknya terus menangis menunggu kedatangan Danggarnai. Beberapa saat kemudian, tanpa air laut bergelombang besar, seekor naga muncul ke permukaan air yang mengeluarkan suara mirip dengan suara Danggarnai. Kini aku sudah menjadi naga. Tempat tinggalku kini adalah laut lepas. Jika tak rindu kepadaku, tataplah laut lepas ini. Jika